Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung kembali dalam program IC dari Usul bersama saya Pres Maria dan sahabat saya Dr. Iksan Mursi. Seperti biasa, Conversation to Scholars. Bang Mursi, Ya. kita dari sejak awal perang Ukraina Rusia adalah NATO melawan Rusia. Rusia. Ya. Ya, kita belum ada waktu itu yang bahas tentang bagaimana ini NATO, Ukraina dan Rusia, dan akhirnya sekarang sebetulnya yang perang itu adalah Amerika dan Rusia, walaupun sebetulnya NATO tetap aja, NATO itu yang dominan di akhirnya Amerika, dan dominasi Amerika luar biasa, termasuk juga apa yang terjadi di Gaza hari ini juga mungkin juga bisa nanti dilihat kira-kira nextnya apa. Atau kita sudah bahas ya yang Gaza di Ukraina. Belum mendalam. Maksudnya ini kan saya kalau melihat Ukraina saya selalu bandingkannya juga dengan Hamas Gaza dan Israel. ini ya, dengan ceasefire apa yang terjadi dan bagaimana Amerika menyuruh untuk orang Palestina pindah ke Jordan dan ke Mesir dan sebagainya seperti itu. Nah, kembali lagi, ini sebetulnya akhirnya penyelesaian di dalam konteks perang Rusia dan Ukraina ini menarik kan sebetulnya akhirnya Ukraina juga ada mau menyerahkan diri atau itu sudah diserahkan ya terakhir? Belum. Tapi sebetulnya sudah ada keinginan untuk ya sudah wilayah swap gitu ya. Jadi ada swap wilayah yang mana itu Rusia dikembalikan kepada Rusia dan yang seperti itu. Tapi secara detailnya sekarang ini sebenarnya posisinya sudah sampai di mana ya perang Ukraina dan Rusia? Terakhir Rabu kemarin Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri Amerika berangkat ke Arab Korea. Ini yang nggak tahu Indonesia di mana ya? Iya. Berangkat ke Arab, menjadikan Arab dan kawasan itu sebagai sarana untuk mereka menyebutnya sebagai peace talk, pembicaraan damai. Iya, Pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia. Konsepnya dibawa dari konsep Trump karena memang Trump menjanjikan begitu dia berkuasa dia akan mengakhiri perang Ukraina Rusia. Di belakang itu banyak kajian, Musno. Iya. Ini bahkan di jejaring WA saya bicara tentang bagaimana konsep yang dibawa adalah konsep tua, konsep Kongo, penyelesaian Kongo. Ya. Sehingga konsep yang dibawa oleh Amerika dalam rangka damai Ukraina Rusia dianggap sebagai salah tempat dan salah sasaran karena situasinya sudah beda. Itu dibahas lagi secara mendalam. Yang kedua, problemnya juga pembahasan damai antara Ukraina dan Rusia itu tidak melibatkan Zelensky, sehingga Zelensky merasa bahkan konsep yang muncul dari Inggris dan Inggris menyatakan siap mendukung Ukraina dalam konstruksi kayak gitu karena Inggris punya konsep sendiri, bahkan Inggris menyatakan siap dukungan militernya. Jerman juga kayak gitu. Artinya konsep perdamaian Ukraina Rusia sesungguhnya juga bicara tentang kekuatan Uni Eropa. Sampai seberapa jauh Eropa diajak terlibat dalam pembicaraan damai. Tapi kenapa Vladimir Zelensky tidak diajak ya? Dia sudah jelas-jelas pernyataannya tidak mau menerima apapun dari. Makanya kalau pernyataan Trump, Zelensky adalah diktator. Baru kemudian juga disebut Putin juga diktator. Nah, Zelensky tidak diajak gitu karena dianggap sementara ini Ukraina sudah menerima bantuan dari Amerika, begitu sudah menerima bantuan dari Uni Eropa. Itu dalam angka saya sudah lebih dari 10 miliar US dollar. Walaupun statusnya bentuk macam-macam. Ya, senjata lah, inilah logistik lah, semacam-macam di situ. Tapi saatnya sama sesungguhnya sejumlah kekayaan Ukraina juga sudah beralih. Ukraina dulu itu sebetulnya dia kuat di. Jangan salah, Ukraina bukan cuma sekedar punya gandum. Ukraina juga punya tambang emas. Saat yang lain, ada aset Amerika di Ukraina.
laboratorium biologi. Nah, itu prakarya bangsa. Senjata. Tidak cuma biologi, tapi biological weapon. Nah, makanya saya ikut ada tiga model, tiga jejaring yang saya pegang untuk melihat Ukraina, Rusia, gitu ya. Jejaring ini jejaring menarik di situ. Bagaimana melihat perbincangan itu sampai membandingin kekuatan Zelensky berhubungan dengan Uni Eropa. Nah, dari sana sesungguhnya Ukraina, Rusia ini memang sangat tergantung pada kekuatan Amerika. Sama seperti bagaimana kekuatan Badan Kesehatan Dunia, pendanaannya sangat tergantung dari Amerika. Sehingga ketika Amerika keluar dari WHO, nah serta merta yang namanya Dirjen Kesehatan Dunianya ngerayu negara-negara lain agar meminta Amerika balik gitu. Sehingga dia ada lagi juga yang untuk USAID. Paris Accord. Soal USAID itu dibubarkan. Ini Amerika pun menarik diri dari Paris Accord, dari Global Climate Change. Jadi ada beberapa kebijakan Amerika yang seperti. Jadi balik lagi dia inward looking dalam konteks itu. Itulah yang namanya Amerika. Dia bicara internasionalisme yang kontennya adalah nasionalisme Amerika. Jadi dalam kepak multilateral, dalam kepak multipolar, gitu ya. Sebenarnya dia bicara kekuatan nasional dia. Bicara tentang kekuatan nasional namanya dia. aja, Menteri Luar Negerinya namanya Apa? Minister State Department. Jadi kita itu semuanya dianggap bagian, negara bagian. Negara bagian. Jadi objeknya Amerika di dalam konteks itu. Ya. Lucu aja ya. Nah, saat yang sama Peter Hegseth juga bicara terbang ke kawasan Eropa, ke kawasan Timur Tengah. Dia bicara juga tentang Ukraina, gitu ya, disatukan, tapi sekaligus juga bicara tentang perang Hamas, gitu. Peter Hegseth. Nah, Peter Hegseth adalah salah seorang veteran perang Teluk, veteran perang Irak, veteran perang Syria. Lalu kemudian Middle East ya. Iya, lalu dia keluar, balik lagi ke Amerika dan mengundurkan diri. Lalu masuk dia ke yang namanya CARE, Veteran of US, Amerika. Lalu keluarlah buku dia tentang American Crusade. Dia bicara tentang bagaimana tentara perang-perang salib itu muncul gitu pada gitu ya. Makanya dia bicara tentang tadi bagaimana penyelesaian Hamas terhadap Israel gitu ya, dan melanjutkan kebijakan Trump untuk memindahkan penduduk Gaza ke Mesir dan ke Jordan dengan membangun rumah yang katanya lebih mewah dari padahal di belakang konsep Gaza itu bukan cuma sekedar soal agama, tapi juga ada persoalan Ben Gurion Kanal yang hingga sekarang akan dipakai. Ya, Ben Gurion Kanal gitu. Tapi juga gas katanya di situ. Ya, ada beberapa sumber kaya, tapi kalau saya punya dua konsep di situ. Konsep pertama adalah soal agama, tapi yang kedua adalah soal Ben Gurion Kanal. Nah, sekarang kalau kita melihat begitu, dua hal ini, maka sebenarnya konsep tadi inward lookingnya Amerika tetap dalam rangka dia mendominasi. Nah, minimal dia selesaikan dulu kawasan Eropa dan Timur Tengah. Sekarang pertanyaannya, kenapa mesti diselesaikan Ukraina dengan Rusia? Dan kenapa dia tetap memaksa anggota NATO memenuhi kewajiban budgetnya, jadi mandatory budgetnya. Mandatory budgetnya adalah 2 sampai dengan 3% dari budget dia harus belanja militer. Sementara Amerika adalah satu-satunya negara yang tidak pernah mengimpor senjata. Dia selalu mengekspor senjata. Gitu. Itu ini. Artinya Amerika. Ya. Disitulah industrial military complex. Ya, ketemu dengan persoalan baja, ketemu dengan persoalan yang namanya fossil energy, gitu Husnul. Macam kan waktu itu sebenarnya sudah ada gambarnya itu. Kan sekarang ini yang namanya alat militer berbasis baterai cuma drone. Yang lain masih belum bisa berbasis tank, belum bisa berbasis baterai, belum bisa dia. Nah, pesawat masih belum bisa berbasis baterai, masih berbasis fosil gitu loh kan. Risetnya masih panjang. Sejumlah peralatan militer lainnya masih lebih banyak berbasis fosil daripada berbasis baterai. Artinya sesungguhnya ini kepentingan Partai Republik mengembangkan industri militernya, gitu melihatnya. Nah dari sana dia merasa penting untuk mendayagunakan posisi dirinya dengan melihat
Rusia. Karena Rusia adalah juga negara yang mengekspor barang-barang tertentu ke Amerika, gitu. Kelihatannya, di situ kelihatan struktur ekspornya. Jadi walaupun mereka perang, walaupun ini, tapi beberapa termasuk juga Cina kan, makanya trade war apa itu menjadi bagian yang penting Iya. konteks global. Saya punya angka-angkanya gitu ya, nanti bisa dilihat dalam kerangka ekspor impor, nanti bisa kita ambil di situ. Kita juga IC dari Seoul pernah memposting tentang bagaimana sesungguhnya pertarungan itu terjadi. Nah sekarang kalau kita balik lagi perang Ukraina Rusia, kenapa bisa kayak gitu? Karena pada hakikatnya dia cuma, di sini menarik, dia cuma menghabiskan belanja Amerika yang sedang terjadi penghematan gitu ya, tapi tidak memberikan manfaat yang optimal. Di tengah yang namanya Amerika harus menyelamatkan asetnya di Ukraina gitu. Sebenarnya bagiannya itu sebenarnya seperti itu gitu. Nah, pada saat yang sama tadi naikin belanja NATO. Pada saat yang sama diselesaikan namanya Israel yang tidak bisa mengalahkan Hamas, dan itu juga menyita biaya besar-besaran. Makanya diselesaikan dengan cara kayak gitu. Jadi poinnya adalah making money tujuannya. Jadi baik konsep perang konvensional maupun melalui yaitu military industrial kompleksnya Amerika dalam rangka making money. Total aja jadi pada hakikatnya baik penyelesaian Hamas terhadap Israel atau penyelesaian Ukraina terhadap Rusia, motifnya adalah making money. Apa poinnya? Memang perekonomian Amerika dalam posisi menuju kehancuran, menuju berantakan. Ditambah lagi gitu. apa yang terjadi di Los Angeles? Itu kebakaran. Ya kan maksudnya kan itu artinya kan Bukan, ada 3 bencana besar loh. Kebakaran, banjir, badai. Dan banjirnya itu langsung jadi nes. Iya, badai. Jadi sampai mereka mengeluarkan biaya miliaran dolar juga, dan tidak kecil, bahkan dihitung-hitung sampai ratusan. Kalau untuk yang namanya kebakaran di Los Angeles, California itu sekitar disebut-sebut sekitar 200-an miliar US dollar. Angka pastinya belum keluar, tapi mereka bilang berapa. Tapi itu yang bisa diganti, tapi sejarah dari masing-masing yang menjadi habis. Ya, karena mereka menghabiskan Irak. Kenapa dunia itu fana itu ya di situ? Bukan. Jadi Allah memberikan bukti. Allah menghancurkan Irak, negeri 1001 malam dengan posisi kejayaan Muslim, dihancurkan. Kan Los Angeles, the center of Hollywood, the center of civilization, US civilization. Dianggap sebagai the advance of cultural, US cultural. Itu kan. The advance popular culture. Iya, popular culture. Di situ dihancurkan habis. Di situ indikasi. Allah menunjukkan bahwa ketika dia ingin menghancurkan sebuah keunggulan budaya berbasis materi, itu urusan mudah sekali. Tidak perlu dia lama-lama seperti memerangi Irak gitu. Yang kalah gitu. Berapa hari itu? Iya, cukup. Habis sudah. Burung ngambil ranting-rantingnya habis. Begitu juga banjir di Florida. Itu karena pipa yang banjir di Florida juga kena. Begitu juga badai Song kena dia. Kalau yang kemarin ini yang sampai jadi es batu itu di mana? Badai, saya lupa di mana. Banjir juga. Ada terkena badai di situ yang. Nah, poinnya adalah Husnul, kalau bicaranya tentang peace, prosperity and stability, gitu kan? Peace, prosperity and stability. Jadi damai, sejahtera dan stabil. Mungkin terjadi kalau basisnya Anda mau menang sendiri dalam rangka Anda mikir. Nggak ada. Jadi dalam conflict resolution itu teori-teori itu nggak ada yang kayak gitu. Itu cuma menyelesaikan yang di surface saja. Artinya konsep-konsep yang dimunculkan oleh, sini menarik nih. Ini hubungannya dengan keunggulan-keunggulan universitas. Konsep-konsep yang dimunculkan oleh keunggulan-keunggulan universitas mereka sebenarnya gagal. Nah, dari kegagalan itu bisa kita lihat sebenarnya sekarang ini dari 10 universitas ternama 6 dikuasai oleh Cina. 6 dikuasai oleh Cina, walaupun Cina belum ranking pertama, tapi tetap Cina tetap mendominasi 2 besar. Kalau nggak salah Cina menguasai 6 gitu ya. Selebihnya tuh Uni Eropa dan iya, Singapura belum satu itu lebih biasa. Nah, tapi maksud saya gini ya, udahlah mereka knowledge dan sebagainya yang kayak gitu. Kalau kita nggak kadang-kadang kita melihatnya kan karena ini materialism dikebul dengan melihatnya seperti itu tanpa kemudian kalau kita bahas dengan moralitinya dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari perkembangan teknologi, so what? Nah, menarik ketika Osnul bicara perkembangan teknologi. Saya mendengarai
satelit yang diluncurkan oleh Jeff Bezos, Blue Origin. Dan bagaimana satelit yang diluncurkan oleh Elon Musk dengan Starlink-nya. Sementara menarik nih, pejabat yang menyetujui ditempelkannya chip ke dalam otak atas uji cobanya Elon Musk dengan nama Neuralink itu dipecat. Bingung kan? Oh, ini ternyata pertarungan di Amerika ini sendiri masih seru banget ini. Ya kayak mafia bermain yang kayak gitu kan. Poinnya adalah Republik sama Demokrat tetap saja bersaing nggak karu-karuan. Iya. Tetap aja mereka kayak gitu bersaingnya nggak, pokoknya bersaing total lah mereka bisa-bisa gitu. Saya kira ini bukti bahwa memang yang namanya materialisme sesungguhnya tidak pernah utuh, tidak pernah bersaudara secara utuh gitu. Kan masing-masing nanti akhirnya kan saling menyalahkan, saling meniadakan, saling menihilkan kepentingannya sendiri-sendiri, kelompok nepotisme yang gitu-gitunya kan luar biasa di dalam konteks. Nah, sekarang kalau kita melihatnya begitu Husnul gitu ya, bahwa peace, prosperity, and stability itu tidak mungkin dijalankan dengan konsep materialisme, mestinya perang Ukraina-Rusia, perang Hamas dan perang Israel, termasuk kekalahan Amerika di Afgan, ya kan? Setelah 20 tahun, dengan semua sekutunya, termasuk kekalahan Amerika di Vietnam sebelumnya di Vietnam. Pembelajaran bagi masyarakat dunia bahwa kekuatan. Tapi waktu Vietnam dulu masih konvensi, ya jadi kayak TV, radio. Sekarang kan enggak, ini kan kita bisa langsung melihat live-nya. Enggak akan usah bertanya teknologi. Iya, maksudnya. Artinya keunggulan teknologi tidak menjamin serta-merta Anda menjadi the winner. Enggak. Apalagi genuine winner gitu ya. Genuine winner, pemenang sejati gitu ya. Anda menjadi pemenang sejati. Enggak tuh. Gitu. Jadi kayak misalnya contoh Zionis Israel, kan sebenarnya dia bisa aja kan ngabisin. Kenapa sampai saya ngomong kayak gitu semua? Sampai harus bilang siapa ngabisin? Di dalam tadi satu grup yang saya ikut itu, mereka muncul begini. Who is the winner in Ukraine against Rusia? Pertanyaan kayak gitu. Who is the losing? Mereka bertanya, mereka keluar kajian panjang usul kajiannya, ukuran the winner, ukuran the losing. Termasuk juga yang namanya kajian tentang Hamas melawan Israel. Bagaimana Israel mendapat dukungan penuh dari Donald Trump. Do what you want to do, kata Donald Trump terhadap Benyamin Netanyahu gitu ya. Begitu. Tapi mereka tetap, kalau begitu pertanyaannya, apa sih makna lo menang, apa sih makna lo kalah kalau dalam cara kayak gini? Apa poinnya? Mereka melihat bahwa keunggulan teknologi yang dibawa Amerika dalam kerangka militer, dalam kerangka yang namanya juga ICT, gitu ya, itu tidak menjamin bahwa mereka memperoleh hakikat kemanusiaan. Dan balik lagi karena yang dia bunuh, yang dia ini sampai ada anak bayi, sampai ada ya perempuan dan sebagainya kayak gitu. Gimana kamu mau ngomongin teknologi, kemajuan teknologi cuma senjata pembunuh? Dari sini terang mengambil contoh Putin tentang gender itu cuma dua. We know the gender just man and woman. Tahu-tahu ngomong kayak gitu. Artinya dia sadar, andai kata memang lahir LGBTQ ada problem besar gitu. Nah, kita lupakan itu. Kita poinnya adalah bahwa perang Ukraina Rusia, perang Hamas Israel pada hakikatnya adalah perang problematik pada pengertian, pemahaman gitu. Tentang nilai-nilai kemanusiaan. Sebetulnya. Jadi pengabaian akan nilai-nilai kemanusiaan yang digagas oleh Amerika sendiri, walaupun Amerika kelihatan bicara tentang perdamaian, tapi pada akhirnya mereka mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kemana nilai-nilai kemanusiaan ketika Anda bicara tentang the end of war Ukraina Rusia dan ujungnya soal perdamaian dan ujungnya soal kemanusiaan? Nggak bisa. Setelah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 2022, 2025. Kan nanti ketemu nih. Iya. Ketemu 3 tahun. Sampai mereka sampai menghitung 10.000 berapa, 1.000 berapa ini angkanya sampai kalau nggak salah sekarang sudah 1.100. Kemarin waktu saya baca pada angka 1.095 hari mereka hitung. Hari yang dia. Ya, mereka hitung hari
yang mati, yang ini Mereka kan, itu. itu. Gitu. Yang menarik, saya ketemu, maaf ya, ini kan cerita tentang humanisme. Perempuan berpendidikan di Ukraina yang gelarnya dokter, apakah dokter gigi atau dokter umum, atau kemudian perempuan Ukraina yang cantik-cantik itu yang bergelar pendidikan, itu sesungguhnya memang risau atas kebijakan yang diambil oleh Zelensky. Saya punya itu risau mereka, kajian mereka dalam-dalam Kalau kita memang mau bicara tentang kehidupan bangsa Ukraina, mereka bilang bangsa Ukraina di Kiev ya, ini di Kiev ya. Maka sebenarnya katanya tidak bisa kita mengikuti model pendekatan Zelensky atau pendekatan Amerika. Kita harus bicara dengan pendekatan kemanusiaan dalam ukuran kita sendiri dengan Putin, sehingga Putin tidak melihat kita sebagai kaki tangan NATO. Karena Ukraina itu cuma di depan rumah mereka. Dan dianggap sebagai halaman depan rumah mereka. Nah, kalau NATO ada di situ pasti. Nah, kalau halaman rumah depan mereka terus diperbesar, diperluas, militer. Gimana dong Rusia? Itu makanya keluar tuh kajian-kajian kayak gitu kayak gitu. Apa ini? Kita dianggapnya pro Rusia gitu. Nah, kita nggak ditekan. No. Ini bukan soal. Sama seperti kita ketika bicara tentang kuning dan putih di Indonesia. Kita tidak dalam rangka mendukung putih. Atau kita dalam rangka mendukung putih. Enggak, kita bicara proporsional. Bagaimana kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang kita junjung setinggi-tingginya, bukan junjung tinggi, setinggi-tingginya. Nah, artinya ketika kita melakukan kajian kita memang memenuhi prinsip. Nah, di sini menarik, Musno. Kajian kita memenuhi 7P. Kajian kita memenuhi 7P. Prosedur legal konstitusionalnya, ya kan? Prudensialnya, proporsionalnya, profesionalnya, public domain-nya. Wah, di sini public domain-nya di sini harus kita dapat gitu ya. Harus kita dapat ya. Prosperity-nya. Dan terakhir public benefit-nya. Karena prosperity belum tentu memberikan public benefit. Gitu. Prosperity for a certain person. Iya, for certain person. Jadi bisa juga dalam angka sebenarnya ekonomi, public benefit berbentuk ekonomi. Iya. Bisa jadi dalam bentuk benefit dalam bentuk sosial, ekonomi dan hukum dan sosial gitu. Makanya tidak semuanya kemudian Nah, 7P ini kita jadikan alat analisis bagi situasi domestik kita dan internasional. Sama seperti 7P ini kita saksikan dalam konstruksi Ukraina Rusia, nggak kejawab. Tidak ada mana-mana kemanusiaan dalam perang di situ karena dua-duanya sama. Perang kan sebetulnya tidak ada problematika kemanusiaan. Ada. Udah jelas bunuh lawan gimana? Iya, udah jelas. Artinya ketika butir pertama tidak terpenuhi, maka 6P lain juga tidak ada. Gitu. Apalagi bicara prosperity. Jadi prosperity malahan justru yang memanfaatkan perang di antara itu untuk salah satu pihak. Iya. Itu kan Iya. yang menjual senjata. Iya. Jadi Zelensky sekarang saya lama-lama dulu kan kita masih ngikutin dia, lama-lama capek juga kita ngikutin Zelensky. Ya apalagi isunya kan bagian dari pelangi. lepas dari itu. Nah, tapi yang seru kan persoalannya ada hubungannya dengan Zionis Israel juga di dalam konteks itu, kan dihubung-hubungkan dengan itu. Itulah bukti bahwa sesungguhnya konsep-konsep yang datang dari Barat itu mereaktifkan nilai-nilai kemanusiaan. Ajaran Quran itu mutlak nilai-nilai kemanusiaan. Ada contohnya gitu. Tidak boleh membunuh satu orang karena membunuh satu orang yang beriman itu sama dengan membunuh semua manusia. Bahaya gitu ceritanya. Dan dalam konteks yang kayak Jewish radical, jadi ada radikal Jewish teaching radikal kayak gitu, harem itu kalau mau bunuh perang kayak gitu itu semuanya dibunuh including the donkey. Jadi mereka selalu mengatakan jihad. Ternyata datanya sebetulnya yang paling banyak death toll dari studi itu peace and jihad. Ya, itu. Pertama itu peradaban Kristen, Yahudi dan sebagainya. Yang kedua ateis. Yang ketiga sinik. Yang keempat Buddha, Hindu Buddha. Yang kelima indigenous. Keenam baru Islam. Tapi kita kan dicekokin gitu oleh Barat bahwa Islam. Padahal kalau Islam perang bunuh nggak boleh,
bunuh anak nggak boleh, bunuh perempuan. Itu contoh pelepasan sandera. Iya. Bagaimana pengakuan sandera itu Sandra yang dilepas oleh Hamas dan Sandra yang dilepas oleh Israel. Beda sekali. Beda sekali. Beda sekali. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang bahwa perdamaian di Ukraina Rusia atau bagaimana kemudian situasi gencatan senjata Hamas Israel pada hakikatnya rancunya nilai-nilai kemanusiaan dari Barat. That's the point. Dan mereka selalu menggunakan diksi-diksi ilmiah kan, propagandanya ada human right, Ya. ada Human right itu segala macam itu ujung akhirnya multiple suitable standard apa yang enak buat gua. Poinnya itu sebenarnya. equality, equity, morality, etik apa? Mana kayak gitu kan? Dan kita dipertontonkan sebenarnya dengan perang Ukraina, ya Rusia dan Barat itu dan Hamas Israel. dengan Israel. Yeah. Kalau dulu sebetulnya kita udah tahu, tapi itu kan studi-studi ya karena belum ada perkembangan IT, tapi dengan sosial media itu semua orang bisa melihat. Penutup semua. Kajian itu juga melihat begini. Zelensky nggak belajar dari Taiwan sih katanya. Saya bingung kenapa bisa begitu di awal analisisnya. Taiwan dalam posisi sekarang masih tetap menikmati surplus perdagangannya dengan Amerika, dan pada posisi walaupun tidak diakui One Chinese policy. Iya. Tapi berikutnya begini, walaupun kemudian kita ditakut-takuti atas serangan Cina, kami tetap asik berdagang itu dengan Cina. Malah waktu saya datang ke Taipei, gitu ya, beberapa kali waktu itu ada waktu jadi KPU, waktu setelah dari KPU, beberapa kali sebelum KPU saya beberapa kali ke Taiwan itu ada conference dari KPU. Mereka itu mengatakan bahwa tahun 70-an itu kota Taipei itu masih kampus. Sekarang sudah menjadi kota yang sebesar. Yang kedua lagi apa? Mereka sekarang mengambil posisi pembangunannya itu mau R&D, jadi research and development. Pabriknya di Cina, di mainland. Jadi mereka masih membangun pabrik di Cina walaupun perang. Maksudnya perang dingin gitu ya antara ini karena Cina maunya kan harus kembali kayak Hong Kong, kembali Taiwan. Memang ada dikte dari Washington terhadap Taiwan. Ada sejumlah produk dari Taiwan yang tidak boleh dijual ke Cina. Karena APBN Amerika membantu 3 negara, membantu Taiwan, dan mereka memproduksi chip, membantu Samsung, gitu ya. Satu lagi dibantu Selatan kan, karena dia waktu itu kan itu perang melawan komunis kayak gitu. Jadi ini tempat yang pas depan. Ada 3 negara yang memang akhirnya dibantu dan akhirnya mereka membangun pabrik di Amerika, tapi atas bantuan APBN Amerika. 3 negara. Saya lupa, yang saya ingat Taiwan, Korea Selatan, satu lagi mana? Malaysia atau mana? Apa Singapura, lupa saya. Karena dia bangun pabrik. Poinnya adalah tetap saja ujung-ujungnya adalah soal duit. Ujungnya soal making money. Jadi apapun ceritanya mereka penguasaan kekayaan dunia. Dan itu diindikasikan ukurnya adalah uang. Jadi kesuksesan diukur oleh uang. That is materialisme. That is materialisme. Produk dari liberalisme, neoliberalisme. Jadi materialisme memproduk liberalisme dan kapitalisme gitu. Jadi kalau pakai struktur ekonomi dan demokrasi. Iya, demokrasi, politiknya demokrasi. Jadi materialisme, kapitalisme gitu ya. Kemudian di situ imperialisme, di bawahnya demokrasi. Gitu sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Yeah. Mudah-mudahan kita ini agak pendek tapi menurut saya penting gitu karena kita juga selalu kajiannya kan nggak cuma domestik. Yeah. Kita juga kajian global. Yeah. Apa yang kita bahas mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah kita mohon maaf. Amen. Kalau yang benar hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita